lain-lain. Tetapi masalah yang paling berat yang kita hadapi itu adalah untuk menguji orang-orang yang akan menjadi orang yang hebat dan orang yang besar. Jadi jangan pernah kerdil. Baiklah teman-teman sekalian, kita jumpa lagi bersama saya Abdullah bin Ahmad di channel Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah bin Ahmad dalam acara bincang-bincang pagi ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita keluar dari masalah. Yang masalah itu menurut kita berat ya. Kalau masalah yang tidak berat ya nggak perlu dipikirin. Ada masalah itu, ada masalah yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kita bicara keluar dari masalah yang berat ya. Katakanlah kita berada dalam satu hal yang sifatnya mengancam diri kita, baik secara psikologis maupun fisik ya. Tentu saja ancaman itu datangnya bisa saja dari alam, bisa saja datang dari manusia dan juga datang dari hal lain ya. Dari alam misalnya kita berada di pinggir tebing atau di pinggir kali yang dalam suasana hujan itu kita terancam banjir. Kalau kita di pinggir tebing bisa saja longsor, atau kita berada di atas gunung misalnya, kita khawatir kita longsor kemudian kita jatuh ke bawah ya. Jadi ancaman itu macam-macam. Ada juga yang berasal dari manusia. Ada ancaman-ancaman ketika kita tidak bisa melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, kita akan disita ya, rumah kita akan disita, aset kita akan disita dan lain-lain. Begitu juga kita persyaratan-persyaratan lain yang mungkin harus dipenuhi, tetapi kita tidak bisa memenuhinya, sehingga nanti ada resiko yang harus kita tanggung. Ya mungkin saja kita harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Nah sekarang udahlah, kita tidak membicarakan detail tentang masalahnya apa, tetapi bagaimana kita cara keluarnya. Cara yang pertama adalah kita harus membangun keyakinan, membangun kekuatan mental bahwa semua masalah itu adalah coba atau batu uji untuk menguji kekuatan kita, untuk menguji power kita. Jadi orang yang diuji dengan masalah yang besar itu hanya orang-orang yang besar ya. Jadi Anda yang sekarang berhadapan dengan tantangan besar, dengan masalah besar, berarti Anda itu orang besar. Atau minimal Anda akan menjadi orang besar. Karena orang-orang kecil, orang-orang yang ada di grassroots, dia tidak akan diuji dengan hal yang besar ya. Contohnya rumput. Rumput tidak pernah diterjang angin badai ya. Yang diterjang angin badai itu adalah pohon kelapa dan pohon-pohon yang tinggi ya. Jadi rumput tidak akan terkena angin badai. Jadi Anda yang sekarang sedang menghadapi masalah besar, sedang menghadapi ancaman besar, berarti Anda adalah kandidat orang besar. Yakin dulu itu, dan Anda akan bisa keluar dari itu. Kemudian yang kedua, Anda pikirkan apakah penyebabnya itu adalah dari manusia atau masalahnya dari alam atau dari hal lainnya. Kalau dari manusia, anggap saja bahwa manusia sama dengan kita. Nggak ada manusia yang memiliki power seperti Tuhan, nggak ada. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman manusia, karena manusia itu memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Kalau hanya ucapan-ucapan, hanya ancaman-ancaman sifatnya verbal, itu jangan terlalu ditanggapi. Kenapa? Karena kata-kata bisa dibuat ya. Tapi kita lihat faktanya. Kalau menurut saya orang itu baik-baik saja kok. Banyak orang yang mungkin mencemoohkan kita, menghina kita, memfitnah kita, tetapi itu tidak berpengaruh pada prestasi kita ya. Yang penting kita bangun potensi diri kita, kemudian kita bangun kreativitas, kita berinovasi, memperbaiki hidup kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki keilmuan kita dan lain-lain. Insya Allah ketika kita berada dalam ancaman tetapi kita tetap maju, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat dan Anda akan bisa keluar dari masalah. Jadi jangan takut dengan masalah sebesar apapun, karena masalah itu sengaja disuguhkan untuk kita, untuk menguji kreativitas kita. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Jadi yakinlah bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan ya. Apabila kita sudah menyelesaikan satu tahapan kerja, maka kita pindah ke tempat pekerjaan yang lain. Artinya selesaikan. Fa idza faragta fansab, maka beralihlah kita ke job lain atau ke pekerjaan lain. Jadi apabila Anda sudah menyelesaikan tahapan-tahapan penyelesaian masalah, maka kemudian selesaikan masalah yang lainnya.
Karena masalah itu mungkin saja lebih dari satu ya. Bisa saja masalah itu ada 2, 3 dan lain-lain. Tetapi masalah yang paling berat yang kita hadapi itu adalah untuk menguji orang-orang yang akan menjadi orang yang hebat dan orang yang besar. Jadi jangan pernah kerdil, jangan pernah takut, jangan pernah lemah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih karena Allah bersama kita. Terima kasih, semangat pagi ini, jangan pernah loyo, belajar terus belajar. Jangan lupa bersandar diri kepada Allah alias tawakal. Saya Abdullah bin Ahmad undur diri. Assalamualaikum.